dari SAI Sirojul Falah, bukan lagi ya Pak ya, Pak Bisno ya. Ya betul. Juara satu ya, bukan lagi juara 2 atau 3 tapi juara 1 ya. Tidak kalah saing dengan universitas-universitas besar yang lain ya. Next. Nah ini instruksi terkait dengan kebijakan penanganan kemiskinan maupun stunting ya. Yang pertama terkait dengan kemiskinan sebetulnya sudah tercantum dalam Impres nomor 4 tahun 2002 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ya. Di mana di dalam Perpres tersebut ya ada 3 strategi, yaitu strategi pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan. Nah ini 3 strategi yang diinstruksikan melalui Impres tersebut ya. Adapun sumber anggarannya tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Bogor ini melalui dinas-dinas terkait sudah menjalankan beberapa program. Kemarin mungkin dari webinar ya sekilas itu sudah dijelaskan ada beberapa program kami terkait dengan stunting, diantaranya ada program yang perdana di 2024 adalah Gotasmil ya. Ada yang tahu Gotasmil apa? Gerakan orang tua asuh ya untuk mereka yang stunting. Ya, jadi ini kita menggait ada yang dari CSR, dari perusahaan atau dari pribadi juga bisa. Ya, jadi gerakan orang tua asuh ini dilakukan di Kabupaten Bogor sejak tahun 2024 kemarin ya. Mudah-mudahan terus bisa kita cari partisipasi atau donatur yang bersedia ikut bekerja sama ya. Next. Nah ini konsep kemiskinan dan kemiskinan ekstrim ya. Kalau kemiskinan mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah tahu artinya di situ sebagai ketidakmampuan ya dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 2 di situ, makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Itu kemiskinan. Sementara kalau kata kemiskinan ekstrimnya sendiri apa sih? Sebetulnya kemiskinan ekstrim ini adalah persoalan yang multidimensi, artinya tidak hanya berkaitan dengan satu hal ya. Tadi kalau kita lihat, oh ekonomi saja berarti, ternyata tidak ya. Tapi terkendala beberapa hal di dalam mengakses kebutuhan dasar ya. Ada yang karena tadi disampaikan ya oleh Pak dari Dewan ya, Pak Ustadz itu terkait dengan kebutuhan pendidikan katanya. Jadi harus digaris bawahi adalah konsep pendidikannya itu masih rendah. Bukan hanya ke pendidikan ya, yang membangun indeks pembangunan manusia, yang kedua adalah faktor kesehatan. Ya, ini kesehatan, kemudian adalah akses air bersih, ya. Rumahnya juga terlihat di sini rumahnya tidak layak atau tidak produktif, dan yang berikutnya adalah pendapatannya masih rendah. Nah ini yang disebutnya multidimensi. Jadi bukan hanya terkait pendapatan, mungkin orang berpikirnya oh miskin ini karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses dari sisi ekonomi. Tetapi ternyata ada faktor-faktor yang lain ya, yang mengkategorikan itu sebagai kemiskinan ekstrim. Ya, nah di situ BPS melihat walaupun kita lihat di situ di Indonesia itu mengalami penurunan, tetapi tetap ini menjadi persoalan ya, persoalan bukan hanya di ranah nasional tetapi juga di Kabupaten Bogor. Nah ini tren angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bogor, kita ada di 7,27. Belum rilis yang terbaru ya. Untuk yang tahun 2024 biasanya nanti akan dirilis oleh BPS di sekitar Februari 2025. Memang kelihatannya turun, tetapi angka ini cukup kalau di tingkat nasional. Ya ini di atas target, di bawah target nasional ya, dan juga di bawah target Jawa Barat. Jadi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bogor ini tergolong yang cukup tinggi. Adapun garis kemiskinannya yang dilihat dari kemampuan, di situ bisa dilihat ya dari jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, jumlahnya makin lama makin naik. Kenapa makin naik? Karena dipengaruhi oleh inflasi. Jadi yang tahun sebelumnya mungkin kita dengan misalkan dengan 400.000 atau 500.000 itu bisa memenuhi kebutuhan hidup, di tahun berikutnya ya akan bertambah ya karena ada pertambahan tingkat inflasi. Next. Nah ini realisasi persentase kemiskinan di Kabupaten Bogor ya di 2024 ya, di situ diperkirakan sekitar 7,3
berarti mengalami penurunan, walaupun ini belum rilis ya. Sekali lagi nanti data rilis resminya dikeluarkan oleh BPS ya, dimana proyeksi angka kemiskinan tahun 2024-nya adalah 7,03. Jadi target kita 7,17, tetapi diproyeksikan kita bisa mencapai 7,03. Mudah-mudahan ya di bawah itu ya, tapi untuk mencapai turun, kelihatannya memang turunnya kok cuma 0, walaupun cuma 0, itu perlu upaya yang cukup susah ya, atau sulit ya untuk menurunkan kemiskinan. Apalagi Kabupaten Bogor ini kabupaten yang sangat luas di Jawa Barat ya. Ada yang dari Sukamakmur ya? Ada tidak nih? Dari yang ujung Sukamakmur sampai dengan Tenjo ya. Jadi yang perbatasan Serang Banten, perbatasan Cianjur ya. Kemudian ada yang Ciseeng, Gunung Sindur, kemudian ke arah Cigombong, Ciawi, Cisarua ya. Jadi sangat luas. Ditambah penduduk kita juga memang cukup besar karena luas wilayahnya juga cukup besar. Jadi kalau kita lihat memang ada titik-titik yang menjadi kantong kemiskinan. Nanti kita lihat ya. Next. Nah, ini adalah data kepala keluarga yang miskin ya. Di situ ada yang paling tinggi, memang kebetulan semuanya ada di wilayah Bogor Barat ya. Ada orang Bogor Barat nih? Ada. Ya nih, coba tanda tanya nih, ada apa di Bogor Barat nih? Pertama adalah Pamijahan, padahal di sana ada kampus ya Pak ya. Ada kampus, banyak kampus di Bogor Barat di sana ya. Pamijahan ada INAI kampus. Ya, kemudian Cibungkulang dan Cigudeg ya, Cigudeg arah ke Jasinga. Itu adalah 3 yang paling tinggi ya jumlah kakak atau kepala keluarga yang miskin. Kita lihat nih, kalau Kecamatan Sukaraja ada di mana? Nah, kalau kita lihat Sukaraja juga termasuk yang 10 besar. 10 besar yang termasuk miskin. Berbanding terbalik dengan yang di Babakan Madang. Kalau Babakan Madang adanya di bawah, Pak. Jadi karena mungkin Babakan Madang yang punya banyak akses ekonomi ya, ini juga dipengaruhi oleh aksesibilitas ya. Nah, jadi Babakan Madang ini ada di 10 terbawah. Ya, tapi Sukaraja, nah yang di Sukaraja nih punya PR yang lebih dalam menangani kemiskinan, karena tadi kita lihat dia masuk pada Sukaraja, lokasinya Bojonggede Sukaraja, lokasinya dekat ibu kota kabupaten ya, dekat dengan Cibinong. Aksesnya juga sebetulnya mudah ya. Tapi kalau kita lihat ada apa nih? Nah, ini mungkin dari mahasiswa nanti yang menjadi peserta KKN bisa mengkaji lebih lanjut apa yang menyebabkan mereka kok bisa masuk ke dalam kategori miskin. Ya, next. Nah, kemudian di sini persentase penduduknya. Kalau tadi kepala keluarganya, sekarang persentase penduduknya. Yang paling atas itu adalah Sukajaya. Sukajaya itu dekat dengan Kecamatan Nanggung, ada di Bogor Barat lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Cijeruk. Ya, Cijeruk, Ciawi ke sana ya. Oh, Bapak Cijeruk. Orang Cijeruk nih ya. Memang kalau Cijeruk ada permasalahan terkait dengan kesehatan juga, Pak. Di sana permasalahan kesehatan ya. Iya betul, Cijeruk ini PR juga, padahal kalau kita lihat Cijeruk aksesnya cukup baik ya Pak ya, lebih baik mungkin dibandingkan Sukamakmur mungkin atau Sukajaya. Kalau ada yang pernah ke Sukajaya, ada yang pernah ke Sukajaya? Banyak ya, ya ke atas gunung kan, adanya di atas gunung, jadi mungkin aksesnya juga agak sulit. Makanya di kantong-kantong kemiskinan sebetulnya pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2018 sudah mencanangkan namanya Geopark Pongkor. Sekarang namanya berubah menjadi Geopark Bogor Halimun Salak. Nah, ini sebetulnya upaya kita untuk bagaimana wilayah-wilayah terutama yang di Bogor Barat itu bisa menurunkan kemiskinannya. Ini kita bisa lihat salah satu contoh yang berhasil membangun Geopark sehingga menurunkan kemiskinan adalah di wilayah Banyuwangi, Pak. Ya, jadi daerah Banyuwangi itu kita terkenal dengan yang namanya Ijen ya. Itu sudah jadi Geopark dunia ya, atau UNESCO Global Geopark. Itu bisa mengangkat kemiskinannya. Jadi kemiskinannya itu menurun. Ya, dengan adanya kantong-kantong wisata ya, atau daerah-daerah wisata. Nah, kita lihat lagi di sini Sukaraja ada di mana? Tapi kalau dilihat dari penduduk miskin, Sukaraja ada di bawah ya, walaupun bukan termasuk 10 bawah.
berdampingan dengan Babakan Madang. Ini kalau dilihat dari persentase penduduk miskin. Ya, jadi dia kalau dilihat kepala keluarga banyak, tapi kalau dilihat dari penduduk miskin dia tidak jauh dari Babakan Madang. Lanjut next. Nah, ini yang miskin ekstrim. Ya, jadi kalau kita lihat miskin itu ada beberapa kategori. Ya, ada yang miskin ekstrim itu artinya dia memang kalau dia bisa menaikkan tingkat pendapatan, dia kalau naik sedikit itu baru ke level miskin. Gitu. Kalau orang miskin naikkan lagi level pendapatannya, itu dia bisa masuk ke golongan menengah. Artinya yang ekstrim ini kalau mau masuk ke golongan yang menengah itu butuh tangga yang lebih banyak. Ya. Artinya golongan menengah pun ada yang menengahnya di titik yang bawah ya. Artinya kalau dia tidak mampu survive, dia bisa saja tergelincir masuk ke yang miskin. Jadi menengahnya itu menengah yang di level pendapatan yang bawah. Nah, ini miskin ekstrim ini PR besar. Kenapa? Karena dia betul-betul ada di desil, di situ disebutkan ada di desil 1. Ya, di garis yang paling dasar sekali. Nah, ini lokasinya ada di mana? 1 Pamijahan lagi. Ya. Yang kedua ada lagi di Leuwiliang dan yang ketiga ada di Cijeruk. Ini 3 yang terbesar. Kita lihat Babakan Madang nih. Babakan Madang masih di bawah ya. Artinya masih relatif aman lah ya. Tapi tetap jadi PR tetap. Kemudian yang Sukaraja nih. Sukaraja ini ada di bagian atas ya. Nih. Setelah Ciseeng dia ada sekitar 15 ya, berarti berbahaya juga nih. Jadi jangan sampai nanti Sukaraja ini atau wilayah-wilayah yang sebetulnya miskin ekstrimnya itu sedikit nanti malah berubah jadi ke level yang atas ya. Justru kita pengen menurunkan semuanya, jangan sampai ada di desil 1 seperti itu. Next. Nah, ini komposisi tingkat penduduk miskin di Jawa Barat ya. Jadi di Jawa Barat itu sebesar 7,62. Kita tadi 7,29 ya. Yang terdiri dari 1,79% kemiskinan ekstrim dan 6,61 ini kemiskinan yang reguler. Nah, Kabupaten Bogor tadi 7,27, miskin ekstrimnya ada hampir 1% atau 0,76%. Next. Nah, ini data P3KE ya sebagai sasaran dalam pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim ya. Ini datanya ya, di situ bisa dilihat angka 0,76% itu sekitar ada berapa jumlah penduduknya? 47,22 ribu ya jumlah penduduknya. Next. Nah, ini profil penduduknya ya. Tadi sebetulnya penggambarannya hampir sama ya. Jadi kalau dilihat di sini yang paling rendah itu ada di Kecamatan Cariu. Ya, dan yang paling tinggi masih diduduki oleh Pamijahan. Ini profil penduduk desil 1. Artinya desil 1 kembali lagi ke yang miskinnya ekstrim ya. Kita lihat Sukaraja ada di mana? Sukaraja itu di nomor berapa? Oh ya, dekat Cigombong ya. Dekat Ciseeng, Cigombong ya. Walaupun tidak di awal-awal, tapi lihat jumlahnya masih ribuan. Ya, masih banyak berarti ya. Kalau Cariu ratusan, ya di Sukaraja masih ribuan. Babakan Madang juga masih ribu ya. Masih 1000 lebih. Nah, ini juga menjadi PR buat kita bersama ya. Next. Nah, ini profil untuk kepala keluarganya ya terkait dengan desil 1. Jadi kebanyakan umurnya berapa sih? Nah, itu kita bisa lihat di usia yang produktif ya. Usia produktif, kemudian jenis kelaminnya kebanyakan adalah laki-laki, kepala keluarganya ya. Kemudian 75% lihat pendidikannya apa? Pendidikannya adalah di bawah SMP ya, itu kurang dari SMP. Artinya paling tinggi SMP. Memang yang desil 1 atau yang miskin ekstrim ini pendidikannya memang rendah. Ya, masih SMP, maksimal itu SMP. Kemudian yang berikutnya adalah tidak memiliki tanggungan lansia. Artinya mereka itu miskin hanya untuk menghidupi kebanyakan ya. Sebagian besar itu kepala keluarganya sekitar 81% berarti ya. 81% itu mereka menghidupi anak dan istri tanpa ditambah dengan orang tua.
ya. Sebetulnya kalau kita lihat tanggungannya tidak banyak, ya. Kemudian yang berikutnya tanggungan anak sekolah, 70%-nya itu adalah memiliki tanggungan, ya. Artinya kepala keluarga yang memang memiliki anak sekolah. Kemudian rumahnya, kalau kita lihat rumahnya apa itu kebanyakan layak. Nah, rumahnya layak ini, ya. Lebih dari 91% rumahnya layak. Kemudian sumber air minumnya juga tergolong layak. Dan sanitasinya, ya walaupun ini masih cukup rendah ya, dari segi sanitasi ini faktor kebersihan lingkungan ya, itu lebih dari sekitar 60% itu juga tergolong layak. Artinya yang kalau kita lihat jadi PR satu adalah pendidikannya ini yang masih kebanyakan ini relatif masih rendah, yaitu hanya sampai level SMP. Ya, dan mereka memiliki banyak tanggungan anak. Kalau rumah kalau kita lihat cukup layak rumahnya ya. Next. Nah, ini sebaran profesinya. Jadi profesi mereka yang berada di miskin ekstrim rata-rata adalah pekerja lepas. Ya, bisa jadi mereka adalah buruh harian lepas ya. Ini, jadi apa buruh bangunan yang mungkin pekerjaannya itu tidak menentu. Mungkin hari ini bekerja, besok tidak. Ya, dan jadi tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap atau pasti. Next. Nah, ini jumlah persentasenya ya yang berkaitan dengan resiko stunting. Ya, resiko stunting karena ini beririsan ya. Jadi di Pamijahan juga termasuk wilayah yang memiliki resiko stunting. Ya, jadi penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting ini sekali lagi adalah saling beririsan. Next. Nah, ini target di kemiskinan ekstrim di tahun 2024 kemarin ya, targetnya kita 0% dari 0,76%. Ya, mudah-mudahan kita mencapai 0%. Kemudian juga keterpaduan dan sinergi ya, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan kolaborasi. Jadi kegiatan KKN tahun 2025 ini perdana KKN ini sama temanya se-Kabupaten Bogor, yaitu penanganan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Bogor. Jadi kalau tahun 2 tahun sebelumnya 2024, 2023 kita mengadakan program Duta Inovasi Desa ya, itu kebijakan atau kaitan dengan temanya itu dibebaskan. Ya, yang penting disesuaikan dengan isu strategis Kabupaten Bogor. Tetapi di tahun 2025 ini sesuai dengan kesepakatan bersama dengan 13 kampus di tahun 2024 itu temanya itu kita samakan, yaitu stunting dan kemiskinan, penanganan stunting dan kemiskinan. Jadi program-program nanti inovatif yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa ini harus diarahkan kepada penanganan stunting dan kemiskinan ya. Tentunya bisa lewat pendekatan religius, bisa pendekatan pendidikan, pendekatan ekonomi dan sebagainya. Next. Next. Nah, ini gambaran stunting di dunia ya. Jadi sekitar 148,1 juta ya. Ini cukup besar. Next. Next, nanti kita langsung. Nah, ini untuk di Indonesia sendiri kita lihat Jawa Barat. Menurut data SKI ya, Survei Kesehatan Indonesia, kita ada di 21,7% Jawa Barat ya. Sementara kalau yang lainnya ada di luar Jawa ya, tuh Kalimantan, Sumatera, Maluku dan sebagainya. Ya, paling tinggi adalah di Papua Tengah. Ya, tapi ini Jawa Barat di Kabupaten Bogornya ini masih cukup tinggi. Ya, next. Nah, ini prevalensi balita stunting di Kabupaten atau Kota Bogor ini ada di 27,6. Nah, kemarin kita mengadakan survei ya dari pemerintah Kabupaten Bogor. Ternyata ini data SKI ya sekali lagi, tapi dari data SSGI tahun 2024 stunting kita turun 20%. Jadi kemarin tercatat kalau nggak salah 7, sekian itu dalam laporan LKPJ Bapak PJ Bupati ya. Jadi kita mengalami penurunan yang alhamdulillah ternyata betul tadi ya, terkait yang disampaikan oleh Bapak tadi ya dari Dewan kemudian dari STAI, bahwa kita itu perlu mengupdate data ya, termasuk tadi data-data keluarga ya, tingkat pendidikan dan sebagainya. Jadi ketika kita survei langsung, dikawal langsung,
ternyata stunting di Kabupaten Bogor itu dari SSGI itu hanya 7%. Dari 27, berarti kan penurunannya 20%. Ya. Next, lanjut. Nah, ini tren prevalensi balita stunting ya, ada di 27,6% ya, yang kemarin kita mencapai 7,sekian%, 7,6%. Next. Nah, ini wilayah-wilayahnya ya, wilayah Provinsi Jawa Barat. Next, nanti kita lihat di Kabupaten Bogor saja. Next, ya ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini prevalensi stunting tertinggi ada di Sukamakmur. Ya, tertinggi di Sukamakmur, kemudian ada lagi, coba kita lihat di kedua Parung Panjang, Jonggol, Tenjolaya ya. Sukaraja ada nggak? Sukaraja coba lihat di sebelah sini nih. Itu ada Dramaga. Kalau jumlah stuntingnya ada di samping ya. Sukaraja mudah-mudahan nggak ada nih. Babakan Madang ada nggak? Coba kita lihat Rumpin Suka. Babakan Madang ada ya, 127 jumlahnya. Oh banyak ya, cukup banyak ini di Babakan Madang ya. Jadi kalau kemiskinannya tadi bagus, tapi kalau jumlah stuntingnya cukup besar. Sukaraja malah lebih banyak lagi, berapa? 208 ya. Ini PR juga nih, ada 208 dan ada 127 jumlah stunting yang ada di Kabupaten Bogor. Ya, di data ini tahun 2023. Next. Nah, ini strategi kami di pemerintah Kabupaten Bogor. Yang pertama tentu leading sektornya Dinas Kesehatan, tapi sekali lagi permasalahan stunting ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi berkaitan dengan masalah yang lain ya. Ada ketahanan pangan ya, ada terkait dengan sanitasi, berarti DLH, Disduk Capil, Diskan Horbun, Dinas PUPR, Dinsos, Diskominfo, DPKPP, Diskanak, Disdik, DPMD, termasuk DP3AP2KB dan Bapedalitbang. Maka di atas kalau kalian lihat di situ ada Gobes, ya. Itu Gobes itu adalah upaya bersama dari kami untuk penanganan stunting. Jadi Bogor bebas stunting, itu dari bahasa Gobes itu. Jadi kolaborasi dari berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor, perangkat daerah, termasuk juga yang di luar perangkat daerah, ini bersama-sama untuk mengatasi stunting. Next. Nah, ini desa lokus stuntingnya ya. Untuk desa lokus stunting di tahun 2024 ada 155 desa, 35 kecamatan ya. Ada yang belum diintervensi, itu ada 5 kecamatan ya, Ciseeng, Citerep, Megamendung, Nanggung, dan Tajur Halang. Ya, ini wilayah-wilayah yang jadi hampir seluruhnya sudah diintervensi oleh pemerintah Kabupaten Bogor dalam upaya penanganan stunting. Next. Nah, ini lokus desanya ya, tahun 2024 sampai 2025 di sini Sukajaya, coba kita lihat ya. Ini lokus ini mengalami perubahan ya. Jadi Sukaraja ada satu ya, ada satu desa lokus, ini bisa dilihat ya. Kemudian Babakan Madang di sini kalau nggak salah tidak ada, oh ada nih satu ya. Jadi ada satu desa lokus di tahun 2024-2025 ya. Sukaraja satu, Babakan Madang juga satu. Next. Nah, kemudian ini kecamatan yang paling tinggi di sini stuntingnya ada di Kecamatan Pamijahan. Ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa pernah melihat atau mendengar berita ya, Bapak Presiden yang lalu, Pak Jokowi ini pernah datang ke lokasi ya untuk melihat langsung seperti apa. Bahkan di tahun 2024 kemarin kami membangun yang namanya posko stunting ya, atau untuk penanganan stunting langsung di Desa Pamijahan. Jadi sebutnya rumah stunting. Nah, sementara jumlah yang terendahnya ini ada di Kecamatan Cigombong ya. Artinya yang lain-lain tadi Babakan Madang itu masih besar, lebih besar lagi ada di Sukaraja. Next. Nah, ini peta sebarannya ya, bisa dilihat dari warnanya ya, terkait dengan penimbangan bulan Juli ya, dan data EPPGM. Next. Nah, lanjut. Nah, ini untuk wilayah Pamijahannya ya, itu di Sukaraja bisa dilihat di situ ada keluarga beresiko stunting dan dia juga masuk ke desil 1. Kita lihat apakah Sukaraja ada loh, tuh ya. Berarti dia stunting plus desil 1. Tadi desil 1 apa?
yang miskinnya ekstrim. Berarti betul beririsan ya. Jadi stunting plus miskin ekstrim ada ternyata di wilayah tempat kalian nanti KKM Sukaraja ya. Kemudian ada lagi keluarga beresiko stunting desil 1 sampai 4. Ya, ini yang miskinnya reguler ya. Ada Sukaraja. Ya, masuk juga tuh Sukaraja ada sekitar 4.000 sekian. Ya banyak juga ya. Babakan Madang juga ada lagi. Itu yang artinya desil 1 sampai 4 itu yang miskinnya reguler tadi ya. Nah, kemudian lanjut next. Jadi artinya betul ya kemiskinan ini beririsan langsung dengan stunting. Nah, kemudian next ini. Nah, ini persentase keluarga beresiko yang ada di Kecamatan Pamijahan ya. Kita bisa lihat yang beresiko stuntingnya 58%. Artinya dia belum stunting, tapi beresiko. Artinya kalau di wilayah kalian itu ada desa tapi bukan lokus stunting, bukan berarti diabaikan, tidak. Karena bisa jadi mereka itu nanti beresiko stunting. Ya, yang tadinya nggak stunting malah stunting menjadi stunting. Ini yang harus diwaspadai. Kalau kita cuma fokusnya pada yang stunting saja, bukan pada yang beresiko, ya terus akan bertambah. Ya, next lanjut. Nah, ini data dari EPPGM ya. Lagi-lagi di Kecamatan Pamijahan, terutama paling banyak ada di Desa Cibunian dan Ciasihan. Ya, jadi ini semua lokusnya tertingginya itu memang ada di Kecamatan Pamijahan. Next. Nah, ini arah prioritas ya program KKN inovatif dari Duta Inovasi Daerah Kabupaten Bogor ya. Ini diupayakan pada 2 hal. Ya, yang pertama terkait dengan kemiskinan sekali lagi, yang kedua adalah upaya penanganan stunting. Jadi rekan-rekan mahasiswa mulai dari saat ini bisa mengkhususkan mungkin dari sekitar 5 atau sampai 10 program yang kalian punya. Kami dari pemerintah Kabupaten Bogor mengajak untuk berkolaborasi bersama ya. Bagaimana nanti program KKN inovatif yang dilaksanakan oleh rekan-rekan mahasiswa ini ada satu saja yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan stunting. Jadi kalau kalian punya 10 misalkan program satu saja dari satu kelompok, tapi ya misalkan satu kelompok punya 10 program, minimal satu itu harus dikaitkan dengan program pengurangan kemiskinan dan stunting. Ya, next. Nah, ini tujuan dari KKN kita. Yang pertama adalah untuk menselaraskan program KKN yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa tentunya dengan upaya penanganan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Bogor ya. Dan ini kata kunci yang paling penting adalah bagaimana program KKN ini bisa diadopsi atau diimplementasikan oleh desa atau kecamatan tempat atau yang menjadi lokus KKN. Jadi kalau selama ini mungkin sebetulnya tujuan dari Duta Inovasi itu adalah seperti itu ya. Jadi bukan hanya menciptakan inovasi sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana inovasi ini nanti dilanjutkan. Ya, jadi setelah rekan-rekan mahasiswa sudah tidak ada di lokus tersebut, ini bisa diadopsi atau dilanjutkan oleh desa. Jadi tidak hilang begitu saja ya. Jadi nanti kalian bisa mencari, kalau kita sebutnya, kalau dari kecamatan mungkin lebih mudah ya, kalau kalian bikin program kemudian cocok dengan program kecamatan, tinggal nanti disampaikan ke pihak kecamatan untuk nanti dilanjutkan. Kalau ditanya ada nggak Bu yang seperti itu? Ada, banyak ya, walaupun mungkin dari 10 kelompok mungkin menciptakan 10 inovasi, itu mungkin hanya 2 atau 3, tapi kita harapkan mudah-mudahan setiap kelompok itu satu program KKN inovatifnya itu harus diadopsi atau diimplementasikan. Ya, bisa nanti diberikan kepada UMKM kalau kaitannya pendekatan ekonomi. Boleh kepada tokoh masyarakat sebagai penggerak desa. Kalau kita sebutnya namanya itu adalah champion desa. Ya, jadi ada tokoh-tokoh ini penggerak ya, bukan orang desa, bukan orang aparatur desa, bukan orang aparatur kecamatan, tetapi dia itu bergerak atau tergerak untuk membangun desanya. Nah, kalian itu bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak seperti yang demikian. Ya. Nah, output yang kami harapkan yang pertama adalah selain jumlah program KKN inovatifnya, ya kalau 10 kelompok berarti ada 10 inovasi. Ya,
kita juga mengharapkan nanti dikumpulkan dalam satu laporan ya. Kalau kemarin mungkin laporannya agak banyak, sekarang kita kumpulkan hanya dalam satu dokumen saja. Kalau kemarin ada beberapa terpisah ya. Dan satu lagi kami juga meminta bantuan dari rekan-rekan mahasiswa untuk mengumpulkan data profil desa ya. Next. Nah ini ketentuan laporannya nanti rekan-rekan mahasiswa bisa lihat, dan kemarin di acara webinar sudah di-share juga contoh dokumennya, nanti saya coba share lagi ya Pak ya, terkait dengan ketentuan laporannya. Kenapa membuat laporan atau dokumen inovasi ini penting? Karena kita biar tahu ya arah inovasinya ini mau kemana sebetulnya. Jadi tertuang dalam satu dokumen. Dan kalau kalian lomba, misalkan ikut lomba yang diadakan bukan hanya oleh pemerintah Kabupaten Bogor seperti tadi Duta Inovasi Desa, bisa oleh yang lembaga yang lain, biasanya minimal seperti ini kerangkanya. Ya, jadi membuat kerangka dokumen inovasi itu mulai dari ada latar belakang, tujuannya, kesesuaian dengan kategorinya tentang apa, novelty-nya seperti apa, dan sebagainya. Next. Ini contohnya ya, lanjut. Nah nanti diharapkan tentunya penghargaan yang, ini sebetulnya penghargaan ini hanyalah bonus ya. Kemarin 2 tahun berturut-turut STAI Sirojul Fala mendapatkan penghargaan ya, favorit. Ya mudah-mudahan tadi yang disampaikan bukan lagi favorit ya, juara 1 ya. Juara 1 nih. Jadi tidak usah kalah saing dengan kampus-kampus besar yang lain Pak. Jadi UI aja belum pernah juara 1 Pak, UI. Ya, kemarin tuh yang pernah juara-juaranya itu kalau dari negeri itu ya Undip pernah ya di Penogoro. Tapi yang lain itu banyak dari kampus-kampus. Syahid ya, Syahid udah beberapa kali ya dia meraih juara. Kemudian juga IUKI itu juga pernah juara, dan beberapa Unida juga pernah. Mudah-mudahan ini STAI Sirojul Fala tidak lagi favorit ya Pak ya. Nah, tetapi bisa goal sampai ke tingkat yang juara 1. Yang penting tadi ya, bisa diadopsi, itu kunci penting untuk inovasi itu memiliki nilai plus ya. Lanjut next. Nah demikian terkait dengan paparan penanganan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk rekan-rekan mahasiswa dalam menyusun program KKN. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Sinta dari Bapeda Litbang Kabupaten Bogor. Baik rekan-rekan mahasiswa, mengingat waktu pula sudah semakin siang, masih ada beberapa agenda kegiatan kita. Oleh karena itu saya membuka sesi tanya jawab. Mungkin 3 orang penanya. Pertama Pak Nasiuddin. Pak Ahmad minta dibantu mikrofonnya. Pak Nasiuddin. Siapa lagi selain Pak Nasiuddin? Baik deh Pak yang pakai baju topi putih. Khalid Koyubi. Siapa lagi? Cukup? Ini yang perempuan nggak ada? Silakan Pak Nasiuddin berdiri, perkenalkan nama, semester, sama lokasi KKM di mana? Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama Nasihuddin, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja. Kan nggak mungkin kecamatannya itu. Izin bertanya Ibu, dalam lomba inovasi desa, yang pertama, apa saja poin-poin penilaiannya? Terus yang kedua, kalau misalnya juara 1 itu hadiahnya apa? Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan Pak Nasiuddin apa saja ya terkait dengan inovasi desa. Lanjut, kedua, perkenalkan nama, semester dan kelompok. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Koyubi, saya dari kelompok 11 yang insya Allah ditempatkan di Desa Babakan Madang, Kampung Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang juga. Baik, di sini ada 2 pertanyaan kepada Ibu yang insya Allah yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah yang tadi Ibu sampaikan terkait daripada KRS ya Bu ya, atau keluarga berisiko stunting.
yang memang tidak bisa kita lupakan, yang terlebih daripada kita fokus kepada stunting saja, ternyata memang kita fokus juga kepada KRS ataupun keluarga yang berisiko stunting. Itu memang acuan daripada KRS itu seperti apa, yang pertama. Kemudian yang kedua, insya Allah saya juga akan mengadakan program daripada kelompok 11, yaitu daripada akan mensosialisasikan konsentrasi remaja terhadap gejala stunting, dan ini memang sangat perlu sekali. Dan nanti insya Allah nanti akan saya sampaikan, akan saya sosialisasikan kepada masyarakat dan juga ke pemerintahan daerah yang insya Allah nanti akan kolaborasi dengan pendidikan ataupun tenaga pendidikan yang memang nanti akan kita fokuskan kepada para remaja untuk mencegah daripada gejala stunting. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya kembali dari perempuan ya, silahkan. Satu lagi ya, cukup ya. Perkenalkan nama, semester dengan lokasi KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Yati dari kelompok 8 Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang. Pertanyaan saya, seberdampak apakah hasil dari lomba ini, Bu, di masyarakat atau di desa tempat mahasiswa itu KKN? Itu yang pertama. Terus yang kedua, seberapa jauh kontribusi pemerintah dalam mengatasi stunting ini? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kan Bu Sinta mungkin bisa jawab. Jika ada pertanyaan yang sama, langsung jawab begitu. Baik. Terima kasih Pak. Yang pertama tadi dari kelompok 3 ya, di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, terkait dengan poin-poin penilaian apa sih yang menjadi unsur lah ya, unsur penting supaya kelompoknya ini menjuarai Duta Inovasi Desa ya. Jadi yang pertama adalah tentunya satu ya, ini yang membedakan kita sebetulnya ada 2 lomba Pak. Yang satu namanya Gelar Inovasi Daerah, yang kedua Duta Inovasi Desa. Nah ini dua-duanya bisa diikuti. Nah kalau misalkan dia sudah juara di Duta Inovasi Desa, ya nanti dia akan terpilih. Misalkan dia udah jadi juara 1, 2 atau 3, maka kelompok yang tidak juara ini nanti bisa diikutsertakan ke Gelar Inovasi Daerah. Seperti itu, otomatis. Ini yang dilakukan kemarin ada dari kampung Inais ya. Yang Inais itu dia inovasinya kalau nggak salah gedebok pisang, Get Peace, itu nama inovasinya. Dia kalah di Duta Inovasi Desa, tapi di Gelar Inovasi Daerah dia juara 3. Ya, jadi ini bisa diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa, bisa 2 sekaligus seperti itu. Jadi yang sudah mengikuti Duta Inovasi Desa bisa ikut serta juga ke Gelar Inovasi Daerah. Nah, untuk poin penilaiannya yang membedakan, kalau di Gelar Inovasi Daerah itu tidak mengutamakan yang namanya dokumen. Ya memang dilihat sih gambaran secara umum proposalnya seperti apa, tetapi nanti ketika presentasi itu jadi poin utama di GID. Kami di Duta Inovasi Desa penjelasan di dalam dokumen itu menjadi poin penting sebelum nanti, karena kalau yang sebelum-sebelumnya ya di tahun 2022 sampai 2024 kemarin kita tidak ada penilaian presentasi. Jadi semuanya dinilai dari dokumen, apa yang ditampilkan di dalam dokumen sampai dengan bukti yang lain, misalkan dari video YouTube ya yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa. Artinya sebagus apapun inovasinya, kalau tidak bisa menuangkan di dalam dokumen, mungkin tim juri kurang bisa melihat ini inovasinya bagus atau tidak. Seperti itu. Jadi karena penilaian 2 tahun sebelumnya itu tidak dilakukan penilaian presentasi. Ya, hanya yang GID saja yang dilakukan penilaian presentasi. Untuk indikatornya selain dokumen, ya, yang pertama adalah tentunya kemanfaatan, ini yang paling besar. Ya, bagaimana inovasi ini nanti bisa diadopsi atau diimplementasikan oleh tadi perangkat desa atau kecamatan atau unsur desa yang lain. Itu yang pertama, kemanfaatannya.
Jadi bukan canggihnya inovasi. Kemarin ada yang membuat aplikasi UMKM apa ya, saya lupa lah, aplikasi UMKM ya, tapi dia nggak menang juara 1. Jadi yang dilihat sekali lagi adalah kemanfaatannya. Jadi bagaimana dia bisa berkelanjutan atau berkesinambungan. Satu contoh ya, kemarin saya di webinar juga sudah menyampaikan ada inovasi namanya Vimoka. Nah, Vimoka ini diadopsi oleh ini untuk pendataan desa ya, diadopsi oleh Kecamatan Luili, yang berarti kan dia berkelanjutan. Nah, ini yang kita harapkan seperti ini. Ya, atau yang produk-produk yang lain, mungkin masih banyak lagi inovasi-inovasi yang lain yang yang memiliki dampak signifikan di masyarakat. Poin yang lainnya apa? Poin yang lainnya tentu novelty-nya, kebaharuannya. Tapi paling utama nomor 1 adalah kemanfaatannya. Untuk hadiahnya, ya hadiahnya ini juara 1-nya itu mungkin kami belum bisa memberikan yang nilai yang lebih ya. Mudah-mudahan nanti kalau pagunya bisa dinaikkan, kita juga bisa menaikkan lagi. Itu juara 1-nya 7,5 juta ya. Kemudian juara 2-nya kalau tidak salah 5 juta, juara 3-nya 4 juta. Nah, kalau yang favorit kemarin 1 juta. Jadi semua wakil dari universitas itu pasti ada satu yang terbaik. Yang satu yang terbaik itu nanti disandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Contoh ada 10 kelompok yang mengajukan dari STAI Sirojul Falah. Satu yang terbaik dari 10 kelompok itu maju untuk bersanding dengan wakil-wakil dari universitas yang lain. Itu mekanisme untuk penilaiannya ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari kelompok 11 ya. Apa sih yang dimaksud dengan keluarga beresiko stunting? Jadi keluarga beresiko stunting itu adalah keluarga yang memiliki minimal satu atau lebih faktor indikasi dia stunting. Apa saja tadi yang seperti saya bacakan, ada satu dia itu miskin. Ya, kalau dia ada satu aja unsurnya miskin, berarti dia beresiko. Dia nggak miskin tapi dia pendidikannya rendah, nah, berarti dia masuk juga. Misalkan di keluarga itu nggak miskin dia, tapi pendidikannya rendah, nah itu juga termasuk. Atau sanitasinya jelek atau buruk, tidak punya akses air bersih misalkan, dan sebagainya. Itu yang dinamakan keluarga beresiko stunting. Jadi minimal satu dia ada unsur terkait dengan faktor-faktor resiko stunting. Atau misalkan ibunya nih, ibu hamilnya ini kurang gizi, atau calon ibu hamilnya ini kurang gizi. Makanya anak-anak remaja ini selalu diberi yang namanya tablet tambah darah ya. Jadi sebetulnya kalian tidak hanya mensasar ibu ibu atau keluarga ya, tetapi bisa calon ibu yang disasar, karena mungkin mereka ada mengalami kekurangan pengetahuan terkait pola asuh yang benar seperti apa. Contoh pola asuh misalkan dia lebih mengutamakan jajan cilok, jajan basreng seperti itu ya, atau jajan sebelah. Nah, ini calon-calon ibu, mudah-mudahan ini jangan mencontohkan ya peserta KKM ini dengan ya maksudnya seperti tadi ya, mungkin mereka mampu untuk membeli, tetapi tadi dia salah sasaran yang dibeli. Kemudian tadi yang kedua, kelompok B itu, tadi ada programnya ya. Nah ini mangga bisa dilanjutkan ya programnya terkait dengan pendidikan. Ini tadi yang kemarin itu yang disampaikan oleh Ibu Kabid PPM, bahwa selama ini penanganan stunting belum ada yang menggunakan pendekatan religius Pak. Ini penting nih Pak. Jadi belum ada nih pakai pendekatan religius, pendidikan udah ya Pak ya. Melaksanakan. Nah ini nanti coba disentuh nih pendekatan religius lebih nyata lagi seperti apa ya, supaya untuk dia menangani stunting ini ya, dan juga kemiskinan ya, dibuka nih mindsetnya masyarakat ya seperti apa. Nah kemudian yang kelompok 8 dampak duta inovasi ya. Sebetulnya kami belum melakukan survei selama 2 tahun ini, mudah-mudahan kita bisa melakukan survei di tahun ini atau mungkin tahun berikutnya untuk mengukur dampak. Karena sekali lagi kalau kita mengatakan dampak, kalau tidak terukur ya, hanya berdasarkan kacamata ini dipakai sama UMKM, ini dipakai, tapi tidak terlihat atau tidak ada kajiannya, ini masih semu seperti itu, masih bias.
Jadi kalau secara nyata kami melakukan kajian untuk melakukan pengukuran terhadap dampak itu belum. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa melakukannya, tetapi secara global walaupun belum semua inovasi itu diimplementasikan atau diadopsi oleh masyarakat, tetapi sudah banyak atau beberapa di antaranya ini sudah diaplikasikan atau diimplementasikan. Jadi kalau dulu program-program KKN itu hilang begitu saja, ya sekarang ini mau tidak mau dengan program Duta Inovasi Desa ini harus diadopsi. Sekali lagi ya, ya mengadopsi boleh perorangan nggak? Boleh. Tadi yang saya bilang adalah penggerak ya atau championnya desa. Malah mereka cenderung lebih perhatian. Ya. Kemudian bagaimana sih kontribusinya? Kontribusi pemerintah dalam penanganan stunting, kalau tadi sudah dilihat ya, ada beberapa program dari beberapa dinas. Sebetulnya upaya kami ini sudah cukup banyak, cuma nanti yang menyentuh langsung, nah ini yang menyentuh langsung di lapangan bisa dibantu juga nih lewat program-program KKN inovatifnya mahasiswa. Contoh, misal di masyarakat ada yang namanya sedekah Jumat ya, suka ada tuh sedekah Jumat, hari Jumat memberi nasi box. Coba diganti misalkan sedekah Jumatnya ke keluarga yang stunting atau beresiko stunting. Kalau selama ini tersebar ke siapa saja, sekarang lebih difokuskan ke yang beresiko stunting. Atau ada gerakan misalkan makan, misalkan ya, gerakan makan satu hari satu telur misalkan. Seperti itu. Protein yang, karena membangun stunting itu ya tadi ya, dari protein. Yang utamanya bukan biskuit ya, tapi dari protein. Jadi dicerdaskan, salah satunya misalkan membuat program satu keluarga itu satu hari satu telur misalkan. Nah itu bisa nanti dikolaborasikan dengan program-program yang ada di posyandu, yang ada di puskesmas. Itu kalian mangga bisa menuangkan ide-ide kira-kira apa nih yang bagus ya untuk nanti diimplementasikan di masyarakat. Satu lagi nih Pak, tadi kurang tambahan terkait dengan Duta Inovasi Desa ya. Jadi untuk di tahun 2025 ini kami untuk program-program inovasi yang berbasis ekonomi yang memiliki nilai komersil Pak, contoh tadi Getpis ya, gedebok pisang. Mungkin kalau yang buat mahasiswa yang udah sering makan mungkin tidak aneh ya. Oh ini udah sering kita buat yang namanya gedebok pisang. Nah kita coba inovasi-inovasi yang menarik dan memiliki nilai komersil ini kami bantu untuk fasilitasi untuk pengembangannya. Mulai dari hak ciptanya, kemudian mencari mitra dan sebagainya. Ini yang mau kita lakukan, salah satunya yang dari Duta Inovasi itu adalah gedebok pisang. Ya, mudah-mudahan nanti juga ada program-program ekonomi lain yang bisa nanti rekan-rekan mahasiswa buat ya, yang nanti bisa kami bantu untuk fasilitasi kegiatan. Demikian, terima kasih Pak. Ya, beri tepuk tangan buat Ibu Sinta dari Bapedalitbang Kabupaten Bogor. Silakan Bu Sinta beserta rekan-rekan, terima kasih untuk ke ruangan VIP terlebih dahulu untuk istirahat. Panitia mohon diantar Bu Sinta beserta rekan-rekan dari Bapedalitbang Kabupaten Bogor untuk beristirahat dulu di VIP. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa semua, tibalah saatnya kita pada acara pelepasan. Silakan luar mana? Luar gedung. Baik. Maka silakan kami semua. Ya, baik, terima kasih ya teman-teman semuanya. Oh, lewat sini ya. Mohon waktunya sebentar. Jadi jadi tadi itu karena hujan, tadinya mau pelepasan itu di gedung, tapi setelah kita lihat tidak hujan, maka kita akan pelepasannya di luar. Ya, nah kita akan mulai dengan foto kembali karena ini momen yang luar biasa. Foto di depan gedung sana, kemudian duduk nanti diatur. Berarti yang mungkin yang laki-lakinya berdiri ya. Kalau laki-laki berdiri berarti ya. Kalau berdiri nggak normal berarti itu ya. Laki-lakinya berdiri. Serius ada. Iya. Mana dengarlah. Baik, Pak Ketua sudah ada. Silakan keluar, kemudian duduk di mana di sebelah sana. Setelah duduk nanti baru ada Pak Ketua. Nanti kita akan pembukaan. Nanti. Ambilin langsung ayo. Nanti.
Ambilin lagi langsung ayo. Ayo. Oh, nggak kedengeran.
Itu masih mau? Kuenya masih mau? Oh iya itu naikin aja. Ini masih butuh loh. Mama di bawahnya. Yang ulang tahun. Oh, bisa. Ini mau kan kuenya? Lumayan. Kalau mau nggak saya bawa piringnya aja. Oh, mau nggak? Itu tahun itu di pokok. Ya. Kalau mau saya ngambil piringnya aja yang di bawah. Taruh di tisu aja, Bu. Kan? Tisu, tisu.
Udah gitu udah. Enggak dibongkar dulu kan.
Pasti bisa apa ya ya ya. Mana arahin? Pasti bisa. Siapa yang bisa? Ya, pasti bisa. Serentak bergerak.